Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sarul Amiruddin, Wuri Kusuma Winingsih, Muhammad Fajrul Falah, Leli Nur Fitriana, dan Filzah Talita yang akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Selanjutnya kita dengarkan baik-baik. Ya, materi yang pertama tentang pengertian moderasi beragama. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris, moderation, yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi sering diartikan dengan kata wasatiyah, sedangkan dalam KBBI dapat diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Jadi, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Tantangan moderasi beragama. Yang pertama, menguatnya radikalisme agama, tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan identitas. Yang kedua, Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Yang ketiga, posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas, maupun relasi laki-laki dan perempuan tidak moderat. Tujuan beragama yang pertama sebagai anugerah semesta atau rahmatan lil alamin, kemudian yang kedua sebagai negara makmur atau baldatun thayyibah, yang ketiga sebagai masyarakat ideal atau khaira ummah, kemudian sebagai keluarga sakinah, dan yang terakhir sebagai muslih atau muslihah. Jati diri seorang umat beragama, takwa adalah tauhid yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan perilaku baik atau amal soleh pada makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Moderasi beragama Kemenak RI. 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nilainya yaitu adil dan berimbang. 9 simpul moderasi beragama. 1. Islam. Semua makna dari akar kata ini harus menjadi perspektif awal dalam memilih laku lampah dan dakwah MB. Berserah diri kepada Allah, merasa damai, mengusung perdamaian, keamanan, keselamatan jiwa, akal, dan bahkan tubuh, dan kenyamanan semua pihak. 2. Tauhid. Basis implementasi Islam adalah tauhid, bahwa yang Tuhan hanya Allah, yang lain adalah makhluk dan hamba. Sesama hamba tidak boleh ada yang mempertuhan atau memperbudak. Semuanya hamba, makhluk, dan manusia bermartabat setara yang harus berrelasi secara muhadalah atau salingan dan kerjasama. 3. Khalifah. Tugas utama semua manusia adalah menjadi khalifah Allah fil ard, atau mendapat mandat Tuhan untuk memakmurkan, melestarikan, dan memastikan semua kebaikan hadir di bumi dan semua kerusakan dihindari. 4. Maslahah. Perspektif kekhalifahan ini bertumpu pada kemaslahatan yang seluas-luasnya, baik ke dalam secara internal individu dan keluarga maupun keluar secara eksternal,
masyarakat, publik, dunia, dan semesta. 5. Wathoniyah. Lingkup kekhalifahan ini hanya mungkin jika berpijak pada visi kebangsaan sebagai realitas yang nyata, sebagai tanah tempat berpijak dan rumah tempat bernaung. Dengan segala keragaman dan kesepakatan sosial yang telah dicapai para pendiri bangsa, menghargai perbedaan, mengutamakan dialog tanpa kekerasan, dan menghormati tradisi adiluhung. 6. Khidmat. Dengan demikian, KUA sebagai representasi negara dalam bidang agama di tingkat kecamatan adalah ujung tombak yang memperoleh mandat negara dan agama untuk berperilaku dan berdakwah nilai-nilai moderat, tawasud, berimbang, tawasun, cinta tanah air, persatuan, dan bahwa ketaatan pada konstitusi adalah bagian integral dari ketaatan pada ayat suci. 7. Sakinah. Salah satu khidmat utama KUA adalah membantu masyarakat mewujudkan keluarga sakinah yang satu sama lain berelasi secara adil, kerjasama, dan salingan, sehingga semuanya berpikir dan berperilaku untuk bahagia sekaligus membahagiakan. 8. Tarbiyah. Program unggulannya adalah pendidikan pranikah atau bimbingan calon pengantin yang tidak hanya mengenalkan pengetahuan relasi pasutri yang mubadalah, tetapi keterampilan sebagai pasangan yang memiliki tujuan hidup sakral, mampu melampaui dinamika hidup, mengelola konflik rumah tangga, kebutuhan dan tantangan, bahkan keuangan keluarga dengan perspektif keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. 9. Kafah. Dengan demikian akan terlahir Muslim yang kafah, sekaligus orang Indonesia seutuhnya sebagai individu yang salih-salihah, sebagai bekal membentuk keluarga sakinah, lalu menjadi masyarakat penuh kebaikan, negara sejahtera, dan semesta penuh rahmah. Sekian presentasi dari kelompok 10. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan. Kami buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan.